Oke, berbagi layar. Oke, Kak Usman sudah muncul, Kak, yang Ambo bagikan? Oke Kak, sudah muncul. Oke, Umpan baik. balik, penyusunan Ya, rencana tindak lanjut. oke. Ntar saya admit dulu Khairul Amani. Si admit. Oke, sudah. Oke, kita Oke, baik kakak semuanya. Terima kasih yang sudah hadir menurut jadwal undangan Zoom Tatap Maya hari ini. Dan hari ini adalah Zoom kita yang ke berapa ya? Ke-20 tidak salah. Setelah ini masih ada satu kali Zoom lagi terakhir, di mana Zoom terakhir ini dia nanti akan membahas tentang refleksi bukti karya. Nah, jadi sudah tak terasa kakak-kakak kita sudah berada di penghujung pelatihan ini, dan kemudian hari ini kita akan masuk kepada umpan balik RTL, kemudian nanti dilanjut dengan pengantar bukti karya. Nah, jadi RTL ini saya lihat kakak sebagian sudah mengunggah di LMS dan sudah saya cek dan langsung saya kasih nilai. Alhamdulillah sampai hari ini saya lihat di LMS sudah semua mengirim RTL ini. Kemudian slide yang kedua adalah salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Kemudian kesepakatan bersama, di mana di dalam kesepakatan ini nanti tentunya kita yang pertama menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat dan raise hand bila atau sebelum bertanya. Kemudian gangguan teknis adalah hal yang wajar. Nah, ini adalah kesepakatan kita hari ini. Nah, jadi kita sambil menunggu teman yang lain masuk, kita tetap lanjut saja dulu. Mudah-mudahan teman-teman kita apakah dalam perjalanan atau masih ada dalam pekerjaan, kita doakan dalam keadaan selamat sehingga bisa bergabung dengan kita di ruang virtual ini. Oke, baik kakak semuanya. Kita masuk ke agenda berikutnya. Agenda berikutnya adalah sesi kita kali ini. Nah, yang pertama, kakak-kakak semuanya mendapatkan umpan balik dari peserta lain tentang RTL yang telah dibuat. Ntar saya view dulu Kak John. Dan kemudian, bentar Kak, kita admit dulu. Yoga. Oke.
Ini lebih kurang 1 JP, mungkin bisa jadi kita percepat saja, karena nanti kita lama pembahasannya di bukti karya. Dan kemudian nanti yang keduanya, kakak semuanya membuat dan mengunggah bukti karya di LMS yang terintegrasi dengan PMM, yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti PKG PJOK ini. Ini adalah tujuan sesi kita hari ini. Nah, kemudian agenda kita pengantar nanti umpan balik, pemantik umpan balik, kemudian analisis umpan balik. Nah, kita ambil yang keempat, pengantar bukti karya. Kita nanti akan percepat 1, 2, 3 ini, Kak. Kita lamanya nanti di pengantar bukti karya, karena hari apa semalamnya? Hari Sabtu, saya ada Zoom dengan pihak Kementerian Pendidikan, yang mana untuk mengunggah bukti karya ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, tahun-tahun yang sebelumnya itu mengunggah bukti karya melalui PMM. Nah, sekarang fitur bukti karya itu sudah dimodif dan sudah disematkan di LMS. Mungkin bagi kakak-kakak yang ada membuka LMS, itu di sudut sebelah kiri ada bukti karya. Nah, itu dia. Bukti karya itu kalau kita klik, nanti dia akan minta login, dan loginnya nanti diarahkan ke akun ID belajar. Nah, di situ tersemat dia ke aplikasi PMM. Nah, ini tentang agenda kita. Oke, baik. Ya, kita lanjut kepada sesi yang berikutnya. Bentar, Kak. Pertanyaan umpan balik tentang RTL. Oke, bentar saya admit Kak Ma'ruf. View. Oke. Nah, pertanyaan umpan balik ini ada 3 pertanyaan yang nanti siapa yang mau menjawab silakan. Kita ambil sampel 3 orang saja. Nah, yang pertama, apakah penyusunan RTL, perencanaan program berbasis proyek, sudah mengacu pada rubrik penilaian RTL? Nah, ini adalah pertanyaan pemantik yang pertama. Silakan raise hand bagi yang mau menjawab. Pertanyaan pemantik pertama ini. Kalaupun ingin menjawab di fitur chat, boleh juga terkait pertanyaan pemantik ini. Disilakan kakak-kakak yang mau raise hand, menjawab langsung juga boleh. Dan jika ingin menjawab di kolom chat atau kolom chatting, kolom pesan juga boleh, dipersilakan. Untuk pertanyaan yang pertama ini, apakah bentar, Kak Tommy, apakah penyusunan RTL yang sudah kakak buat itu mengacu kepada rubrik penilaian? Nah, kalau ya, buat ya. Kalau ingin menulisnya di kolom chat, boleh, dipersilakan. Saya lihat di kolom chat, belum ada kotak masuk. Oke, yang mau resen silakan, atau saya tunjuk perwakilan salah satu untuk menjawab pertanyaan pemantik yang pertama ini. Dipersilakan. Kak Armayani silakan, Kak. Oke, insya Allah terima kasih. Ini menjawabnya kalau memang tidak ada nih Pak Pasik. Oke, baik, siap. Jadi apakah penyusunan RTL perencanaan program berbasis proyek sudah mengacu pada rubrik penilaian? Kalau menurut saya sudah. Apa sebab? Ini kan tindak lanjut penilaian. Tindak lanjut, apa rencana tindak lanjut. Artinya
Kalau memang proses pembelajaran ini berhasil, berarti tindak lanjut kita ingin meningkatkan materi-materi yang akan datang. Tetapi kalau rencana tindak lanjut ini belum mendapatkan nilai yang maksimal atau yang baik kepada peserta didik, tentu kita akan bertahan di materi-materi tersebut. Jadi RTL ini sudah termasuk dalam penilaian. Begitu, terima kasih sekalian informasi. Oke, baik. Terima kasih Ketua. Padat singkat. Nah, jadi satu jawaban sudah mewakili dari kawan yang lain. Betul. Semua RTL sudah saya cek dan saya sudah lihat di rubrik. Nah, sudah saya lihat, saya baca, kemudian saya lihat rubrik. Berdasarkan rubrik inilah saya nilai. Alhamdulillah sudah saya nilai semua yang kakak-kakak buat semuanya. Oke, baik. Terima kasih Ketua. Saya masuk ke pertanyaan yang kedua. Apakah RTL, perencanaan program berbasis proyek, sudah dipresentasikan di Kombel dan mendapatkan masukan serta umpan balik dari kawan-kawan di dalam Kombel tersebut? Oke, baik. Dipersilakan satu orang saja untuk mewakili kawan-kawan semuanya. Dipersilakan. Kalau mau di kolom chat, boleh juga dibuat keterangan jawabannya. Yang ingin langsung juga dipersilakan. Ada? Nah, Kak Tommy langsung muncul nih. Langsung Kak Tommy. Kak Tommy. Oh, lagi ini. Maaf Kak Tommy. Lanjut. Tadi beliau sudah menyampaikan informasi kepada saya. Oke Kak, semoga sukses, tidak ada kendala. Oke, kakak yang lain silakan. Kalau nanti tidak ada, oke, saya ambil alih saja. Dokumentasi yang sudah kakak kirim di RTL yang sudah disematkan di LMS, di situ sudah ada tertera kepala sekolah, kawan-kawan majelis guru, dan bahkan TU, tenaga usaha, dan penjaga sekolah. Artinya, RTL yang sudah kakak buat, itu sudah dipresentasikan di Kombel, dan di situ sudah dibuktikan juga dengan dokumentasi berbentuk foto, dan mungkin di saat itu ada mendapatkan umpan balik dari rekan sejawat, bahkan dari kepala sekolah. Oke, baik. Dan kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah tugas RTL sudah dilengkapi dengan dokumentasi berupa foto dan dokumen lainnya yang relevan? Nah, ini kebetulan sudah saya lihat semua. Kegiatan berupa foto, video sudah disematkan di dalam bukti karya, unggah tugas RTL. Oke, baik kakak semuanya, agenda untuk umpan balik RTL sudah kita jawab 3 pertanyaan pemantik yang ada di LMS saat ini, dan kita akan masuk kepada pembahasan bukti karya. Nah, jadi kita lamanya nanti di pembahasan bukti karya ini, karena nanti kakak-kakak semuanya dituntut untuk membuat suatu suatu karya tulis atau video kah, atau perangkat ajar kah, nah, yang akan kita unggah di LMS ini yang sudah terintegrasi dengan LMS PMM maksudnya. Oke, baik kakak semuanya, kita lanjut kepada slide yang berikutnya. Terima kasih, mari kita lanjutkan dengan materi pengantar bukti karya. Nah, jadi di sini kakak-kakak bisa kakak perhatikan, tadi saya sudah mengirim sebuah file di grup. Nah, itu untuk mempermudah kakak-kakak mengambilnya di grup WA kelas. Kalau ingin mendownload lewat LMS, kalau jaringan tidak bagus, maka hasilnya tidak sempurna atau terputus-putus karena dia berbentuk Google Docs. Oke, baik. Kita lanjut kakak semuanya.
Nah, alur aktivitas bukti karya untuk PKK PJOK 2024 dan revisi di November ini kakak semuanya. Artinya setelah tatap maya ini, kakak nanti silakan isi file yang saya sudah sematkan di grup WA kelas, kemudian diisi data-datanya, ditandatangani oleh kakak-kakak dan kepala sekolah, kemudian nanti kerjakan tugas. Nah, kerjakan tugas itu kita unggah dokumen tadi. Nah, itu tentang alurnya. Nah, lini masanya bagaimana? Nah, sekarang ini kita masuk di rencana. Kemudian kakak-kakak nanti menyusun. Kemudian setelah kakak susun akan saya lihat, saya nilai. Kemudian kalau memang ada yang perlu diperbaiki, direvisi, kita perbaiki dan kita revisi. Dan di tanggal 26 kalau tidak salah, itu adalah Zoom kita yang terakhir. Itu refleksi atau umpan balik. Kalau di sini RTL dia bunyinya umpan balik bukti karya. Nah, ini nampaknya salah dalam pengetikan ini. Oke, itu tentang lini masanya. Nah, kemudian kakak semuanya, sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru PJOK, kakak-kakak semuanya nanti diminta berbagi inspirasi dengan membuat sebuah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang sudah dipelajari selama mengikuti program ini. Dan bukti karya ini salah satu prasyarat kelulusan. Nah, jadi nanti kakak semuanya penekanannya adalah prasyarat kelulusan PKG PJOK. Artinya ini adalah sebuah tugas yang wajib dibuat dan kelulusan juga tergantung dari bukti karya ini karena dia menjadi prasyarat. Nah, bukti karya ini adalah produk yang orisinil. Orisinil ini merupakan bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Wajib dibuat, dikumpulkan. Nah, setelah kakak-kakak buat dan kakak kumpulkan, maka nanti akan ada proses validasi dari saya. Nah, untuk mempermudah kakak-kakak, jika seandainya sudah membuat dalam berbentuk draft, boleh juga kakak kirim di LMS. Nah, dari draft itu nanti mungkin ada yang perlu ditambahkan atau ada kata-kata yang perlu dibuat lebih terarah. Nah, nanti akan saya validasi. Jadi kalau ingin langsung tanpa draft, bukti karyanya tadi juga boleh. Dan kemudian nanti kalau setelah saya lihat, saya cek, nanti akan saya balas melalui LMS. Bukti karya sudah lolos, silakan unggah di LMS yang terintegrasi dengan PMM. Nah, kalau sudah ada validasi seperti itu, maka kakak-kakak wajib mengunggahnya karena mengingat deadline-nya diperkirakan tanggalnya kalau nggak salah nih kakak semuanya, tanggal 29 batasnya dari hari ini. Berarti hampir 10 hari lebih. Ya, jadi kira-kira nanti atur saja waktunya, kapan mau membuat dan rancangannya seperti apa, nanti akan kita bahas. Oke, baik kakak semuanya. Nah, di sini ada kriteria dan ketentuan penambahan bukti karya. Dalam pembuatan bukti karya, harap kita perhatikan ketentuan sebagai berikut. Nah, jika bukti karya berbentuk video, pastikan gambar di dalam video terlihat jelas dan terdengar jelas. Kemudian, video yang menampilkan wajah, identitas murid, wajib mendapat surat persetujuan. Nah, ini surat persetujuannya, kalau nggak salah ada bunyinya di file yang sudah saya kirim tadi. Nah, ini mengingat undang-undang tentang perlindungan anak. Artinya kita mengambil gambar anak, jangan sampai terambil gambar yang kira-kira yang tidak pantas lah begitu. Dan kemudian SARA, jika karya dalam bentuk video tidak memuat unsur SARA.
apakah video, gambar, atau PDF, tidak termuat pornografi, ujaran kebencian, ideologi, dan tidak bertentangan dengan Pancasila. Dan kemudian, plagiaris, karya bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Nah, pada karya video, harap cantumkan kredit menggunakan musik atau gambar pihak lain. Artinya kredit di sini kita mungkin menggunakan, apalagi diunggah ke YouTube nih biasanya kakak semuanya, kalau kita menggunakan musik terkadang ada kena banned. Nah, karena YouTube itu dia memiliki aturannya. Kredit ini maksudnya kalau ingin berbayar menggunakan audionya, atau kita bisa menggunakan audio atau musik yang dilegalkan oleh YouTube. Nah, jika karya itu berbentuk dokumen PDF, maka cantumkan daftar pustaka sebagai sumber referensi karya Anda. Nah, ini adalah tentang kriteria dan ketentuan penambahan bukti karya. Oke, baik, kita masuk ke slide berikutnya. Kategori bukti karya. Pilihan kategori bukti karya itu dapat diunggah pada program PKG PJOK. Ada 3 kriteria. Yang pertama ini adalah tentang praktik pembelajaran. Nah, praktik pembelajaran ini tentu dia dalam bentuk video atau kita buat dalam bentuk dokumen PDF. Nah, artinya kita bercerita tentang praktik pembelajaran dan hal-hal baik apa yang kita sampaikan ke anak-anak, ternyata mereka mampu melaksanakannya dan menghasilkan hasil yang positif. Artinya ada penemuan-penemuan baru kah? Atau ada model-model tertentu di sekolah kita itu yang kita gunakan dan dia berdampak kepada murid. Nah, boleh video, boleh PDF. Dan kemudian ada praktik baik. Nah, karya yang berisi praktik baik dalam pembelajaran atau pengembangan diri guru yang dapat menginspirasi orang lain. Nah, artinya dalam cerita praktik baik tadi, membuat orang yang membaca tadi terinspirasi dia untuk melakukan apa yang kita tuliskan tadi. Nah, karya ini juga boleh berbentuk video atau dokumen PDF. Dan terakhir, RPP modul ajar. Nah, karya yang mencakup RPP yang dibuat untuk membantu pembelajaran di kelas. Nah, perlu diketahui bahwa kita hanya dapat membuat karya ini dalam bentuk dokumen PDF. Nah, mana tahu kakak-kakak pernah membuat RPP sendiri, kemudian RPP itu sudah kita laksanakan di dalam kelas, dan ternyata apa yang kita susun tadi itu bermakna bagi anak. Nah, artinya RPP ini atau modul ajar ini juga bisa kita jadikan karya yang akan kita unggah di LMS yang terintegrasi dengan PMM. Nah, untuk bukti karya ini kakak semuanya, apabila kita unggah di PMM, maka seluruh guru se-Indonesia mereka dapat melihat, mereka bisa membaca karya dari kita. Nah, itu makanya karya-karya yang kakak buat ini ada validasi dari fasilitator untuk melihat apakah ada kalimat-kalimat yang perlu diperbaiki. Karena untuk memvalidasi ini, kami Fasil ini melihat nanti dalam pengetikan, kemudian gambar, kemudian kalimat-kalimat yang ada footnote atau tanda kutip. Nah, itu biasanya bisa dilihat, dan kalau memang bisa sebuah kalimat itu kita ketik ulang lagi biar jangan terbaca plagiasi dia. Artinya kita susun dan kita sesuaikan dengan sekolah kita. Ini apabila berbentuk RPP atau modul ajar. Kemudian kita lanjut kakak semuanya. Nah, lembar pernyataan peserta. Nah, ini dia. Ini sudah saya kirim tadi. From ini bisa kakak-kakak lihat, bisa kakak-kakak unggah
pada modul BK1 unggah draft bukti karya. Nah, karena saya tadi sudah buka, saya kirim di grup, jadi kakak-kakak cukup mengambil di grup saja. Tapi kalau ingin mendownload ulang Google Docs, jangan lupa buat salinan seperti ini. Buat salinan, dan kemudian salinan itulah nanti yang kita pakai. Karena kalau kita tidak buat salinan, nanti kawan yang lain memakai dokumen ini, maka terhapus yang kita buat, dia otomatis. Umpamanya saya tidak copy dokumen, begitu saya klik terbuka langsung saya buat data-datanya. Kemudian tak lama setelah itu ada kawan yang mengakses, dia hapus, nah terhapuslah data kita. Nah itu makanya kita harus copy, dan setelah kita copy, klik file, download dokumen, karena dia berbentuk dokumen docs. Nah kemudian putusan utama dari validasi bukti karya. Nah ini dia. Jika bukti karya dinyatakan belum sesuai, maka nanti kakak-kakak semuanya perlu memperbaiki atau melengkapi kembali dengan bukti-bukti seperti foto, gambar-gambar yang relevan. Dan belum bisa lagi diunggah ke PMM. Nah, poin yang kedua, jika bukti karya dinyatakan sudah sesuai, nah, peserta dapat langsung mengunggahnya ke PMM. Nah, mohon cek secara berkala hasil validasi dari fasilitator di LMS. Karena waktu pengerjaannya masih panjang, jadi kakak-kakak bisa mengangsur-angsur biar cepat terunggah di PMM. Karena saya tahu semua kakak-kakak di sini memiliki bermacam pekerjaan, takutnya nanti kita lupa, dan ternyata lewat tanggal deadline. Sementara informasi dari BGP tanggal 21 itu pleno kelulusan. Nah, artinya bukti karya ini penentu terakhir. Jadi setelah semua nilai modul masuk, tinggal satu bukti karya ini. Itu makanya bukti karya ini tidak dibawa ke Pekanbaru untuk diplenokan kelulusannya, karena ini adalah hak dari Fasil. Nah, jadi Fasil lah yang menentukan apakah ini layak untuk diunggah atau tidak. Nah, jadi itu makanya nanti ada validasi dari Fasil. Oke kakak semuanya, sebelum saya lanjut, kira-kira ada yang mau dipertanyakan tentang bukti karya ini? Sebelum kita lanjut kepada slide yang berikutnya, dipersilakan. Atau sudah pas kakak semuanya, kita lanjut karena kita akan masuk ke dalam teknis cara mengunggahnya lagi. Kak, Ya silakan Kak Adi. untuk bukti karya, seandainya saya membuat modul ajar, itu materinya boleh yang telah lewat atau sedang berjalan ini? Oke, baik. Ya. Untuk modul ajar, Kak Adi, sekali lagi saya tidak mau memberatkan kawan-kawan. Saya beri kemudahan. Silakan nyamannya Kak Hadi itu dibuat yang dahulu atau yang sekarang. Artinya, walaupun dia terdahulu, kita kan bisa mengintegrasikan dengan sekarang. Artinya cara-cara penyusunannya Kak, atau cara-cara melaksanakannya. Kira-kira Kak Adi mudahnya yang mana? Gitu sajalah. Oke Kak. Ya, artinya Bebas Kak ya? Bebas. Artinya kakak membuat saja, itu sudah ada nilai dari saya. Membuat saja nih, benar salahnya saya tidak menuntut benar salah. Artinya kita seorang guru RPP ini kan memanglah mainan kita. Artinya kita sudah bisa membuat, karena kita lah jadi guru puluhan tahun mungkin kan. Jadi tak mungkin pula lah, oh ini punya Kak Adi ini salah, tidak. Palingan saya lihat nanti urutan RPP-nya gitu kan. Urutan A, B, C, D sampai akhir. Kira-kira mengena enggak strategi yang Kak Hadi pakai ini kepada siswa? Perlibatan siswa dalam RPP itu seperti apa? Kalau memang sudah klub oke, nah nanti saya buat validasi ya, di LMS. Silakan unggah. Nah, begitu saja. Artinya, sekali lagi saya pesankan ke kakak semuanya, kami berjuang biar kakak-kakak semuanya lulus. Nah, dari fasil 1, 2, 3 itu saya sampaikan berkali-kali. Mudah-mudahan kawan-kawan
dapat melaksanakan atau membuat sebuah bukti karya ini, walaupun waktunya masih panjang, diangsur saja tak apa-apa. Nah, demikian Kak Adi. Mudah-mudahan cepat terrealisasi Kak ya. Iya Kak, terima kasih Kak. Ya, Untuk baik. memvalidasi di PMM itu Kakak juga gitu. Iya Kak, saya Di validasi. Ya, jadi validasi. Ah, ya di PMM itu nanti saya validasi Kak. Itu makanya pas di pleno ini tidak dilibatkan bukti karya ini kami plenokan. Kami plenokan itu modul 1 sampai modul 3. Bukti karya ini tugas hak validitator. Ah, itu dia. Jadi kalaulah tugas saya, tentu saya komitmen lah dengan kawan-kawan saya kan itu. Mungkin saya sulit. Nah, begitu dia Kak Adi. Ya, terima kasih Kak. Oke, baik. Ada lagi Kak yang mau bertanya, silakan sebelum kita lanjut. Kak John, raise hand. Silakan Kak John. Baik Kak, yang saya tanyakan tadi disuruh unggah bukti karya. Tadi Kakak paparkan pertama ada video, terus yang kedua tadi saya lupa, terus yang ketiganya modul atau RVP. Jadi ketiganya yang dibikin atau bagaimana Kak? Oke, baik Kak John. Dari 3 kriteria tadi, Kakak pilih salah satu saja Kak. Kalau Kak Adi tadi dia langsung tangkap, dia RPP modul ajar. Nah, berarti Kak Adi Gusman pasti dia membuat RPP atau modul ajar. Mungkin Kak John ingin berupa video mungkin. Nah, kalau video nanti Kak John usahakan suaranya jelas, hasil gambarnya tidak buram, kemudian suara guru, suara siswa jelas. Nah, kalau kira-kira kita di tepi jalan, nah itu kan terganggu dengan lalu lintas nih. Seperti saya kemarin, Kak John, saya tak bisa buat video. Pernah saya buat video lewat mobil Fuso. Bunyilah klason teloletnya. Telelet gitu kan. Artinya kan mengganggu, tidak kondusif. Pernah saya unggah itu, Fasil menyebutkan ini audionya terganggu. Artinya revisi. 3 kali revisi tak jumpa karena sekolah pinggir jalan. Saya buatlah cerita praktik baik. Nah, baru di ACC, baru diunggah di LMS. Nah, jadi artinya Kak John, dari 3 pilihan tadi, Kak John bisa pilih yang mana? Nah, begitu Kak John. Satu lagi Kak, Ya, kalau bikin video, tadi kan saya udah buka PMM, jadi saya tengok bukti karya orang tuh cuma sebentar, ada yang 1 menit. Sekarang ini ditentukan enggak berapa menitnya gitu. Oke, baik Kak John. Karena ini adalah berupa bukti karya, kalau seandainya 1 menit, tentu dia mengambil poin-poin pentingnya saja. Iya. Artinya mungkin di saat anak praktek 1 menit, kira-kira dalam 1 menit efektif enggak? Kira-kira kawan-kawan terinspirasi dengan video kita tadi. Itu 1. Yang kedua, kalau memang bisa. Nah, tadi Kak John lihat video kawan yang 1 menit itu bagaimana informasi yang Kak John dapat kira-kira? Kalau saya tengok nih baru bagian saya tengok Kak, memang istilahnya praktik cara praktik anak aja melakukan melakukan istilahnya gerak non lokomotor apa itu aja Kak. Enggak dijelaskan, cuma dijelaskan dengan kata-kata di situ sama orang tuh sudah diedit videonya. Gitu. Itu kira-kira pendapat Kak John melihat video 1 menit itu kira-kira terinspirasi tak Kak John kira-kira gitu. Kalau memang Kak John terinspirasi, bisa Kak John buat, boleh. Cuman kan kira-kira 1 menit terlalu singkat gitu. Nah, mungkin Kak John bisa menambah durasi 10 atau 15 menit, boleh. Oke Kak. Kak John atur sajalah. Kalau memang Kak John mau video, pesan saya gunakan mic. Kemudian kondisikan kalau memang sekolah Kak John ada lapangan di dalam, kondisikan anak kondusif. Artinya apa yang kita perintahkan itu yang dia lakukan gitu. Artinya dia tertib nampaknya. Boleh Kak John kalau memang seperti itu. Oke Kak, makasih Kak. Oke, baik. Ada lagi kakak yang mau bertanya? Sedikit Kak. Oh iya, Kak. Oke. Ini supaya jelas ya Kak, ya tidak mengambang bagi saya kan. Masalah video ini kan,
Jadi hasil karya kita itu apakah memang wajib video atau bisa dengan foto aja kita kirim. Contohnya foto kita seleksi dengan teman-teman di kantor, kayak gimana. Nah, gitu maksud saya itu. Apa bisa dengan foto aja Kak gitu? Oke, baik Kak John, Kak Usman. Kalau memang Kak Usman ingin apa namanya berbentuk foto saja, berarti Kak Usman bisa pilih praktik baik. Nah, praktik baik itu ada kata-kata yang kita susun, ada foto. Iya, Nah, iya. tapi kalau video tidak ada dia bentuk foto Kak, dari awal hingga akhir berupa video dia. Nah, dengan ketentuannya suara harus jelas, kemudian gambar tidak buram, gambar tidak goyang, karena nanti akan hasil karya oleh seluruh guru di Indonesia. Nah, begitu. Itu Kak Usman. Oke Oke, Kak, ya, terima kasih. Berarti udah jelas Kak. Terima kasih Kak ya. oke baik Kak Usman. Oke kakak semuanya, kita lanjut kepada slide kita hari ini. Bentar, saya masuk ke slide dulu. Nah, ini dia pemilihan bukti karya tadi. Praktik baik. Nah, di sini bisa kita buat bentuk video boleh dan dokumen PDF boleh. Kalau video mungkin Kak John ingin video, oke silakan. Kak John ingin PDF saja, berarti Kak John bercerita. Hari ini saya begini, ada foto anak dalam cerita tadi. Kemudian ada lagi tulis seperti kita membaca koran lah. Ada sebuah judul yang menarik, ada fotonya, kemudian dari judul dan foto setelah itu kawan-kawan membaca terinspirasi dia. Nah, artinya kita buat karya kita nih semenarik mungkin. Nah, bagaimana dengan praktik pembelajaran juga boleh. Praktik pembelajaran ini dia refleksinya keterampilan mengajarnya itu yang berpusat kepada tadi di boleh video juga, boleh PDF. Nah, RPP atau modul ajar ini sudah pasti mutlak adalah PDF karena yang diunggah itu berbentuk PDF. Nah, ini tentang pemilihan karya. Oke, kita masuk kepada unggah draft. Nah, ini dia. Di LMS, nanti setelah kakak-kakak buka, jika kakak-kakak ingin mengunggah draft bukti karya di LMS, nah, ada kategori 1. Nah, praktik baik. Ini seandainya kita membuat suatu cerita praktik baik. Kita pilih praktik baik. Nah, bentuk karyanya berupa video kah dia atau PDF. Judul, nah judulnya apa? Contoh di sini adalah pembelajaran matematika. Nomor 4 deskripsi. Kita uraikan sekitar berapa itu? 9.000 suku kata. Nah, untuk di bentuk karya ini setelah kita unggah bentuk PDF, di sini ada pilihan bentuk video, ada sini ada tautan video. Ini videonya wajib diunggah ke YouTube, kanal YouTube Kak semuanya. Nah, ini kemudian jangan lupa judul karya itu kita tambahkan hashtag. Nah, di judul karya itu Kakak kita tambahkan hashtag PKG PJOK, guru belajar, murid belajar. Ini yang sudah ada tanda merah ini. Nah, ini kakak semuanya. Ini hashtag yang perlu ditambah nanti. Bentar, ini dia. Nanti saya apakah nanti kirim ke grup hashtagnya. Nah, karena nanti kalau rekan-rekan guru-guru entah di daerah Jawa, daerah Lampung, mengklik hashtag PKG PJOK atau guru belajar, ada hashtagnya seperti ini, maka akan muncul semuanya, Kak. Nah, muncul semuanya, kemudian dia akan lihat mana yang menarik mau dibaca, mana yang kira-kira ingin penasaran dia melihat. Nah, di situ nanti mempermudah kawan-kawan kita untuk melihat bukti karya kita. Nah, kemudian yang kelimanya, nah di sini ada jenjang. Kalau memang kita berbagi cerita praktik baiknya, tidak berjenjang dia, artinya siapa saja boleh baca. Kalau berupa video, mungkin Kak Jan buat video berupa jenjang, buat jenjang SMP kelas berapa. Nah, begitu. Kemudian di nomor 6 ini tidak terkait kelas. Kalau memang kita membuat tidak berjenjang. Kalau kita buat berjenjang, kita pilih kelas. Nah, temanya apa?
Nah, kira-kira RPP-nya nanti temanya apa, atau cerita praktik baik temanya seperti apa? Apa temanya? Kemudian sarana dan prasarana. Nah, kalau cerita praktik baik, apakah kita menggunakan sarana prasarana sekolah? Kalau video jelas. Nah, kemudian kita unggah. Unggah berkas di sini. Nah, nanti muncul dia di nomor 10 ini, kumpulkan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, jenjangnya ini dia. Karena jenjang SMP mungkin kelas 7. Nah, ini tentang unggah draft bukti karya di LMS, kategori praktik baik. Nah, lebih jelasnya lagi nanti kakak-kakak bisa buka LMS, dan di sini cuman saya bahas berapa bentuk yang sudah ada di LMS. Nah, setelah itu unggah draft bukti karya ini dia juga ada pilihan nanti, apakah praktik pembelajaran, kakak pilih bentuk karyanya, sama seperti dari judul dan segala macamnya, ikuti langkah-langkahnya, kemudian kalau berbentuk video, maka dia akan meminta tautan. Kalau dia PDF, unggah berkas di sini, kita klik, maka kita cari file kita tadi, setelah jumpa kita klik, maka akan muncul PDF-nya di sini. Nah, ini dia, ini hampir sama dengan di atas tadi, ini hashtagnya. Nah, oke. Baik, kita lanjut ke slide berapa tadi ya? Lupa saya. Ini sudah. Nah, ini dia. Ini masih unggah draft tadi, kakak. Yang kelimanya. Tidak berjenjang, segala macamnya. Kumpulkan. Kemudian terkait kelas. Nah, kita pilih jenjang yang diinginkan. Apabila Anda memilih jenjang tertentu, maka akan muncul pilihan untuk memilih kelas dan kunci mata pelajaran atau modul proyek. Nah, nomor 7-nya itu pilih sarana bukti karya Anda. Kalau memang ada sarana, kita pilih apa. Kalau tidak, mungkin situ ada tidak memiliki sarana. Kemudian unggah lembar persetujuan bukti karya yang telah diunduh dan lengkap sebelumnya. Klik kumpulkan untuk mengunggah bukti karya. Nah, ini perintah untuk draftnya. Nah, kemudian di sini unggah bukti karya kategori RPP. Nah, ini kalau Kak Adi tadi ingin berbentuk RPP, berarti yang lainnya tadi itu berbentuk cerita praktik baik dan video. Nah, ini RPP. Nah, nanti Kak Adi di poin pertama memilih RPP atau modul ajar. Nah, bentuk karyanya jelas dia berbentuk PDF. Nah, judulnya, nah silakan kakak lengkapi judul karya yang ditambahkan nanti hashtagnya. PKG PJOK, hashtag guru belajar, hashtag murid belajar. Nah, kemudian deskripsi, kemudian tujuan. Nah, kita buat kira-kira pemahaman siswa itu nanti dengan ini tujuannya apa. Nah, kira-kira di RPP ada seperti itu. Nah, di sininya sama PDF, kemudian video, kalau memang video, kalau memang dokumen di sini. Nah, ini tentang RPP atau modul ajar. Oke, baik. Kita lanjut ke berikutnya, kakak semuanya. Ini sampai 89 dia. Kita lanjut yang ini. Nah, ini yang modul ajar tadi, hampir sama. Karena dia berbentuk PDF, modul ajar ini, maka dia tidak jauh beda dengan yang pertama tadi. Nah, pemilihan bentuk karya ini kakak-kakak bisa buat video seperti tadi, PDF, dan mengunggahnya ini usahakan dengan laptop, dengan komputer. Nah, jangan lupa sekali lagi kita buat hashtag PKG PJOK, guru belajar dan murid belajar. Hashtag ini didapat dari kementerian yang baru sekarang, kakak semuanya. Jadi kami kemarin dikumpulkan, langsung kementerian menyebutkan bahwa guru belajar, murid belajar. Yang biasanya kan merdeka mengajar, merdeka belajar. Nah, sekarang dirubah sama kementerian yang baru, guru belajar, murid belajar. Artinya guru dan murid sama-sama belajar. Nah, itu penekanannya. Dan kemudian ini sama seperti RPP modul ajar tadi, jika memang tidak terkait kelas, tidak terkait jenjang maksudnya, silakan pilih kalau iya buat kelas berapa. Ini hampir sama dengan yang tadi. Nah, kemudian unggah draft bukti. Nah, draft bukti RPP tadi, ini sama seperti yang tadi. Maka setelah kita unggah, kita kumpulkan.
Maka setelah dikumpulkan, terkirimlah dia di LMS. Nah, oke, baik yang semuanya, kita lanjut. Nah, di sini kita konfirmasi unggah draft bukti karya. Nah, setelah kita pilih jenjang, kelas, kemudian tema, sarana dan prasarananya, setelah mengisi semua data, untuk mengunggah bukti karya, kita klik kumpulkan untuk konfirmasi bahwa bukti karya dikumpulkan sudah sesuai. Nah, perlu diingat kakak, bukti karya yang sudah dikumpulkan tidak dapat diubah kembali. Artinya, yang bisa diubah itu hanya kalau ada validasi, ada pengurangan, penambahan. Tapi kalau untuk kita ubah semuanya, itu tidak bisa. Nah, itu bisa dievaluasi oleh fasilitator. Kalau memang sudah memenuhi syarat, silakan akan mendapat persetujuan dan akan diterbitkan fitur bukti karya nanti di PMM. Artinya setelah validasi dari fasilitator oke, maka fitur bukti karya di PMM itu dia akan terbit di LMS. Nah, ini dia. Artinya setelah kakak buat, divalidasi, kemudian setelah kumpulkan ini tadi, nanti ada umpan balik dari fasilitator untuk memvalidasi. Setelah itu, cek secara berkala di LMS, maka fitur karya di PMM akan muncul. Nah, ini tentang bukti karya unggah draftnya. Kemudian kita lanjut. Nah, konfirmasi unggah draft. Nah, setelah kakak-kakak buka LMS, di BK1 unggah draft bukti karya, di kanan bawah nanti ada status sedang ditinjau. Nah, setelah Anda melaksanakan konfirmasi atau kakak-kakak melakukan konfirmasi tadi, status unggah draft karya akan berubah menjadi sedang ditinjau. Nah, akan ditinjau oleh dalam proses oleh validasi oleh fasilitator. Dan kemudian kalau memang nanti putusan utama bukti karyanya, nah fasil nanti akan memvalidasi, memberi umpan balik terhadap bukti karya tadi, dan lembar pernyataan peserta sesuai dengan rubrik. Nah, ini ada lembar pernyataan yang sudah saya kirim di grup tadi. Jika bukti karya dinyatakan belum sesuai, maka perlu diperbaiki atau kita lengkapi dan belum bisa diunggah ke PMM. Nah, kita harus perbaikan. Kemudian setelah kita perbaikan, kita kirim ulang agar divalidasi. Nah, jika bukti karya sudah sesuai, maka bukti karya dapat diproses di PMM secara otomatis. Nah, jadi setelah kakak membuat bukti karya dan sudah diunggah, jika saya lupa atau saya tidak ingat, kakak bisa WA, Kak, saya sudah mengirim bukti karya, mohon divalidasi, mohon dilihat, mohon dicek, boleh. Karena saya terkadang ada dalam satu hari sekali cuma buka laptop. Karena ada kerjaan yang lain, sama Kak kita. Terkadang ada juga dari pagi laptop saya hidup, sampai siang, sampai malam saya cek secara berkala. Oke, mudah-mudahan tugas-tugas bukti karya yang kakak buat bisa saya cek satu persatu nantinya. Nah, kemudian setelah putusan utama tadi, apabila validasi perlu perbaikan, maka statusnya di sudut kanan bawah ini perlu perbaikan. Nah, di situ nanti ada perbaikannya apa saja bisa dilihat. Nah, dilihat nanti di situ ada rubrik validasinya. Dan kemudian kakak klik tombol yang di bawah kiri ini, perbaiki. Nah, perbaiki. Kemudian setelah diperbaiki, kita cari dokumennya, kita unggah. Nah, maka bukti karya tadi berstatus dia sedang divalidasi. Nah, ini bunyinya. Nah, kalau sedang validasi, berarti kan harus dilihat oleh fasil. Setelah saya validasi nanti, nah keputusannya kalau memang sudah langsung diunggah atau perlu perbaikan, dulu saya di
pelatihan 3 kali saya perbaikannya kan. 3 kali perbaikan dan kemudian yang keempatnya alhamdulillah lolos dan bisa dilanjutkan ke PMM. Nah, ini pesan utama dari validasi bukti karya, perlu perbaikan. Nah, di sini dia. Kita akan lihat di dokumen ini, maka hasil perbaikan tadi kita masukkan lagi ke sini, maka file yang lama tadi otomatis dia hangus. Masuklah file yang ada. Apabila bukti karya Anda belum sesuai, klik ikon ini tadi, tanda silang warna merah untuk menghapus. Nah, kemudian unggah lagi dan akan direvisi lagi begitu seterusnya. Karena kakak bisa tidak akan lama-lama validasi. Artinya saya lihat kalau sudah baik, langsung saja oke silakan unggah. Nah, ini pesan utamanya. Apabila lembar persetujuan belum sesuai, nah jadi lembarnya klik tanda merah untuk menghapus persetujuan sebelumnya. Nah, jadi sebaliknya jika sudah sesuai, tidak perlu kakak menghapus. Ini kalau ingin mengenai ini untuk buka lembar persetujuan enggak ya? Buka persetujuan itu yang ada di grup tadi. Nah, unggah ulang lembar persetujuan bukti karya yang telah dilakukan visi dengan fasilitator. Ya, Maaf ya, lanjut kali. ada PPP tuh nggak sadar itu Kak, bisa dia anut Kak. Jadi jalan tuh Kak, Oh, tahu ya. Saya kira tadi nggak jelas, nggak jelas suara Kakak jadinya. Enggak, saya kira ada headset yang mau bunyi tadi. enggak, Enggak ini ya? jalan tuh. Oh, oke. Nah, jadi untuk putus utama dari bukti karya perlu perbaikan, maka kalau memang nanti ada perlu perbaikan, begitu kakak klik di halaman 5 ini, muncul tanda silang, klik ini, maka dia akan hilang. Dan diunggahlah bukti karya yang sudah divalidasi tadi. Nah, kemudian baru kumpulkan. Lanjut di halaman berikutnya. Nah, ini yang apabila sudah lulus validasi, maka di sini keterangannya sudah lulus validasi. Warnanya warna biru. Selamat, bukti karya Anda lulus proses kurasi. Selanjutnya silakan menunggu hingga bukti karya Anda terbit di PMM. Nah, ini dia. Apabila bukti karya tadi sudah lolos dari fasil, maka akan dapat notif bahwa bukti karya yang kakak buat lulus validasi. Nah, ini tentang bukti karya yang lulus validasi. Dan kemudian putusan utama juga apabila lulus validasi bukti karya tadi menunggu terbit. Artinya setelah divalidasi sudah oke, maka menunggu terbit untuk otomatis ke sistem PMM. Menunggu terbit. Karena LMS sekarang ini Kak terintegrasi dengan PMM dia. Jadi setelah saya oke kan nanti sudah layak, setelah saya buat status seperti itu, maka statusnya nanti akan menunggu terbit. Maka dia akan disandingkan dengan sistem PMM. Nah, sambil menunggu itu juga, nanti kakak juga bisa melihat catatan dari fasil menunggunya ini apakah lama atau sebentar, ini tergantung dari jaringan di tempat kita masing-masing. Nah, kemudian sama, ini putusan utama bukti karya itu yang lulus. Nah, sama seperti tadi, jika bukti karyanya sudah dibagikan ke teman sejawat, lihat bukti karya Anda di PMM melalui tombol di bawah ini. Nah, artinya kakak bisa lihat bukti karya tadi lewat aplikasi LMS ini dan klik lihat bukti karya. Maka bukti karya kita tadi akan terintegrasi dia, akan bergeser dia, berpindah, tidak salah, terbuka tab baru. Tab baru nanti dia ke tampilan PMM. Nah, itu untuk lulus validasi. Dan kemudian bagaimana cara membagikan, ini saya rasa
sebagian kawan-kawan sudah memahami tentang berbagi bukti karya. Yang pertama ini kita buka bukti karya di Merdeka Belajar, kemudian pilih karya saya, buka kategorinya, apakah praktik baik, RPP mengajar, sudah itu kita pilih. Kemudian setelah muncul ada tanda seperti ini Kak, tanda kurung, tanda buka. Kalau dalam matematika itu dia kecil bentuknya, kalau kita kasih garis, itu ada tuh nih, tanda apa namanya ini. Bagikan karya, kemudian untuk kebutuhan PKP gunakan opsi salin link. Nah, boleh salin link yang salin link ini untuk ditautkan di LMS. Ini kalau ingin kita berbagi bukti karya. Nah, kemudian di sini juga ada lanjutannya. Di sini ada berbagi bukti karya. Nah, ini kita melihat bukti karya, kita bisa melampirkan tautan. Bentar Kak. Ada yang ini tadi ya. Febri. Oh, terpencet mungkin. Terus lagi. Oke, Kak Febri raise hand. Ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan. Kak Febri monitor. Mungkin terpencet mungkin ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini setelah peserta mengunggah bukti karya ke PMM, peserta perlu melampirkan tautannya ke LMS dengan mengikuti langkah membagikan bukti karya sebelumnya. Nah, salin linknya, kemudian kita sematkan di deskripsi. Nah, hanya dapat mengedit deskripsi saja. Artinya untuk bukti karya yang sudah diunggah, kita hanya dapat mengedit deskripsinya saja. Nah, kemudian yang ketujuh ini, fasilitator membuka bukti karya memastikan bahwa file yang diunggah sama dengan yang telah mendapatkan validasi. Artinya setelah bukti karya kakak-kakak saya ACC, kemudian kakak unggah di LMS, maka nanti Fasil akan membuka juga bukti karya kakak tadi. Nah, akan disandingkan apakah bukti karya tadi sama dengan yang hasil validasi. Mana tahu mencari file-file terlalu banyak, lupa kita merename-nya, terkirimlah file yang pertama tadi. Nah, artinya sebelum masuk ke situ, kita buat file-file penamaannya, ini yang draft, ini yang 50%, ini 70%, ini yang sudah oke. Nah, artinya kita langsung mengarah ke situ. Nah, ini untuk hasil dari bukti karya yang kita sematkan di LMS atau dalam bentuk deskripsi. Nah, kemudian jika bukti karya sudah berhasil diunggah, dapat dilihat pada aplikasi PMM. Nah, di sini kakak bisa lihat, kalau memang kakak pernah Oke, jika kakak-kakak sudah mengunggah bukti karya dalam bentuk praktik mengajar atau praktik baik, cerita praktik baik, maka dia akan muncul seperti ini Kak. Ada satu karya. Nah, kebetulan karya yang lainnya ada satu karya. Berarti kalau RPP modul ajar, nanti akan muncul sini satu karya atau dua karya. Nah, Kak Adi mungkin sudah pernah mengunggah bukti karya di PMM. Kira-kira Kak Adi jumpa enggak apa seperti ini? Keterangan seperti ini Kak Adi? Tak pernah saya Kak. Hah? Inilah, tak pernah saya mengunggah bukti karya Kak. Oh, masa iya? Cerita praktik baik? Enggak pernah selama PMM, enggak pernah saya pendalami hal-hal seperti ini. Inilah baru kenal ini ya. Astagfirullahaladzim. Adi kota-kota, yuk. Enggak betul, serius enggak? Baru inilah awak kenal dari pencapaian kakaknya. Setelah saya buka tadi banyak model bukti karya ini. Iya, betul Kak. Banyak inspirasi bisa kita dapat di situ Kak Di. Memang rata-rata di situ
berbagi praktik baik, macam-macam lah bisa kita cari. Oke, Kak Eki lagi. Jadi sudah di mute. Ntar kita mute lagi. Jadi nanti ini nanti akan saya coba tampilkan aplikasi MM, aplikasi LMS di bukti karya ini, biar lebih ini lagi apa namanya. Ya. Oke. Bentar Kak, coba saya cek di akun saya dulu. Kalau memang bisa saya bagikan, nanti saya coba bagikan. Cara kita melihat, kita lihat tadi. Kak, kita cek dulu. Kemana? Ngapain? Saya atau apa ini batu bata, ke bataku. Nah, ya. Mana dia? Sudah saya buka tadi Kak. Masuk ke bukti karya. Loading. Kak Febri, bisa di unmute Kak mic-nya? Saya sudah matikan di sini, kemudian otomatis hidup lagi dia. Kalau dia mau ngomong enggak? Udah lah dipanggil tadi Kak, nggak apa. Ini dia tak sadar nih, HP-nya mungkin ke dalam kantong. Lalu dia mute dari sini. Sudah hidup lagi dia. Balik lagi. Nah, Balik. Oke, bentar Kak, saya cek dulu akun saya, akun Fasil, untuk melihat bukti karya ini sudah buka modulnya atau belum. Tidak salah, modulnya buka tanggal hari ini. Sudah lah. Ang siyam tu na depan SMA tu tolong duit minta ko betero. Tuh. Betul. Betul. Ya, ini jaringan agak lambat nih. Kak Adi buka laptop Kak Adi. Buka enggak? Buka. Coba kakak bagikan ini LMS kakak yang lah terbuka sekarang. Ambo nak mau buka sini, loading muter-muter dari tadi. LMS Kak ya? Iya, buka LMS. Bentar saya berhentikan berbagi dulu. Nah, oke, silakan Kak Adi. Sudah lah. Kita coba. Dalam buku dua suara. Ini LMS Kak. Oke, bentar. Loading. Nah, ini dia. Kakak pilih yang bukti karya Kak. Bukti karya di bukan sebelahnya lagi. Geser sedikit mouse-nya. Klik PJF Karyo Info juga. Nah, di situ kan ada beranda, semua modul. Yang geser lagi Kak. Geser ke kiri. Itu kanan nggak? Yang di sebelah course, yang di sudut kiri. Udah tekan. Ada jam-jam. Nah, di situ kan ada beranda, semua modul. Kuesioner. Ada mana nampak Kak? Ini nih Kak. Ambil bukti karya Kak di. Ya. Nah, ini silakan klik masuk. Nah, cari Kak Adi, nama Kak Adi yang belajar.
Oke. Continue. Nah, scroll ke bawah Kak. Nah, yang unduh ini, itu lembar yang saya kirim tadi Kak. Ini ya. Ya, setelah Kak Adi isi, nanti Kak Adi klik kerjakan. Maka dia mencari nanti filenya di mana ditaruh. Dia bentuknya di PDF. Untuk sementara, unggah itu dulu produk bukti karyanya dan lembarnya. Kalau memang kakak, bentar, kalau memang kakak ingin mengunggah draft bukti karya atau draft itu kan belum selesai dia. Ya. Nah, kemudian kakak lampirkan juga nanti dengan pernyataan persetujuan tadi yang ada di LMS. Nah, ini tahap awalnya. Nah, coba kakak tes Kak, buka. Nah Kak Adi pilih buat salinan nggak? Buat salinan. Iya. Nah, berarti yang tampil sekarang ini bisa Kak Adi download. Oh iya Kak, ya. Ya, kakak ambil yang file di atas Kak. Di sebelah edit itu ada file. Nah, di situ kakak download, pilih. Nah, kakak mau PDF, biar kita mudah mengetik, kita ambil yang Word-nya saja. Iya. Nah, nanti kakak isi, kakak sesuaikan tanda tangan dengan kepala sekolah, tertanda tangan kita. Nah, coba kakak klik Kak, kita buat. Nah, ini dia. Ya. Ini kan sama dengan link yang saya kirim tadi itu. Nah, jadi setelah data-data selesai, nanti kakak print, centang manual saja di kotak-kotak kecil itu Kak. Ada 4 kotak itu kan. Saya itu. Huruf P aja. Gini Kak, kalau dia kita buat tanda centang, mau nggak dalam kotak itu masuk? Enggak. Nggak mau ya? Oh iya, nggak mau. Atau ini Kak, tanda kotak itu kita hapus, kita ambil tanda centang saja. Mau nggak deh? Ambil di insert simbol. Nah, itu dia. More. Mana Kak? Centang nih. Oh, di satu lagi Kak Di. Hah? Ini Cina. iya tuh Cino, enggak paham sudah. Coba tukar Kak. Nah ya, tukar. Enggak muncul. Dia biasanya kalau sering kita pakai, dia langsung otomatis muncul Kak. Nantilah kita kerjakan itu. Ya oke. Nah, artinya nanti boleh juga centang di situ Kak. Boleh juga centang secara manual, boleh juga. Ya. Nah, ini yang saya ini Kak Di. Ini saya kasih contoh tadi, nama Kak Armayanis, kemudian instansi pemerintah Indragiri Hulu, tahunnya sekarang, jenisnya foto. Kalau Kak Hadi, kan kakak berupa modul ajar nih. Iya. Iya, berarti modul ajar tuh bisa kakak buat nanti jenisnya, bukti karyanya yang dibuat itu bisa juga mungkin foto atau dokumen karena dia PDF kan. Iya. Nama sekolah Kak Adi, kemudian kelompok kelas. Nah, kira-kira LPP yang kakak buat itu kelas berapa, gitu kan? Kemudian kakak ngambil gambarnya itu hari apa? Centang, teken, kita teken kepala sekolah, di PDF-kan. Berarti di scan nggak ya? Di scan. Atau iya di scan, karena dia barangnya di dalam kan, kita print keluar. Tapi kalau dia biasanya kawan-kawan pandai ini tanda tangan online itu enggak dulu besar. Nanti diuploadnya di Jadi kembali ke ini tadi Kak, ke PMM kakak tadi, LMS ya. Iya, kembali ke LMS. Nah, kakak kerjakan di situ ya. Iya, kalau kakak klik, coba tes klik, nanti dia mencari dokumen tuh. Nah, itu dia kategori. Kakak pilih, kakak kategorinya kategori apa? Coba kakak klik tanda sudut itu Kak. Kita coba.
Nah, Belajar, modul ajar berarti cocok. Nah, bentuk karyanya, nah PDF. berarti PDF, dokumen PDF. Unggah Nah, dokumennya. muncullah dia contoh judul. Nah, jangan lupa tadi ada hashtagnya Kak Adi. PKG, PJOK, Ah, betul, betul, guru betul. belajar, murid belajar. Iya, betul. Nah, kemudian deskripsinya. Deskripsi cerita singkat lah Kak Adi tentang RPP itu. Kemudian tujuannya. Bisa jadi tujuan dari modul ajar itu Kak Adi sematkan di situ. Oh, pindahkan sini ya. Iya, Kakak. Ini Copy paste. jenjang. Nah, Oh, jenjangnya Kakak pilih. Apakah oh, SD? cuma SD aja nggak ada kelasnya jenjangnya. Iya, betul, betul. SD, SMP, SMA, sampai ya SMA paling tinggi. Nah, Kesetaraan SMA. iya. Kalau sudah Kakak klik itu, maka nanti dia akan muncul mata pelajaran modul project tidak terkait mata pelajaran seandainya tidak terkait. Ini karena belum kita pilih, dia belum ada pilihannya. Gitu. Nah, asesmen. Nah, kira-kira Kak Adi menggunakan asesmen enggak di modul ajar? Kalau ada beberapa pertanyaan, 1 atau 2, tempelkan di situ. Nah, yang opsional itu nggak usah diisi Kak Adi. Itu kan pilihan tuh. Iya, iya. Metode pembelajaran karena sudah termuat RPP, kalau dia mau ditampilkan boleh. Ini apa nih Kak? Unggah lembar persetujuan. Yang tadi. Iya Kak Adi, yang tadi. Panjang prosesnya dia. Oke Kak, Kak. Nah, jadi gini Kak Adi nampak saya lebih paham ini, lebih lasak nampak di aplikasi mau tengok. Iyalah. Setelah diunggah kumpulkan. Nah, boleh juga mengunggahnya itu satu ini dia Kak, apa namanya? RPP modul ajar Kakak dengan surat tadi. Surat boleh digabung. Iya, kan di awal tadi pertama unggah surat dan apa satu lagi tadi itu? Modul. Iya, coba back tadi Kak, back ke ini tadi. Kembali. Iya, kembali ke ini tadi. Batalkan ini. Enggak, langsung aja klik aja bukti karya tuh lagi Kak. Bukti karya. Iya. Nah, coba tengok di bawahnya. Ah, ini surat tadi. 1 draft bukti karya. Nah, draft bukti karya itu berarti RPP modul Kak Adi itu. Yang Ya. kedua, lembar pernyataan persetujuan. Berarti dalam satu file ada 2 dokumen. Oh, gitu. Nah, iya. Digabung ya. Gabung. Atau di sini di aplikasinya diminta terpisah nanti mungkin yang pertama itu bukti karya dulu atau yang keduanya nanti persetujuan. Yang dalam tadi. Iya, nampak saya dipisah tuh Kak Adi itu maka 2 kali kerja nampaknya kan. Yang pertama itu bukti karya, kalau tidak salah. Yang keduanya baru tadi lembar persetujuan gitu enggak? Itu kan 2 kali kerja jadi kan? Awak cek dulu ya. Nah, iya kita cek. Ini Kan kerjakan. belum ada buka. Ini lembar persetujuan sini Kak. Berarti lembar persetujuan di Di atas. atas. Berarti Iya. di bawah ini. Nah, setelah itu kita kumpulkan contohnya kok. Ya, bisa kita isi. Yuk kita isi. Semuanya Kak Adi modul ajar. Kemudian PDF. Ini dokumen nggak? Nah, berarti dokumen tentang apa tadi itu Kak? Modul ajar. Ini modul tadi. Oh iya betul. Berarti apa Kak? Terpisah. Terpisah berarti ya. Oke. Sudah modul, baru dia di bawah Pernyataan. Nah, ini ya, unggah lembar persetujuan bukti karya. Oke, berarti dipisah berarti dia. Oke, Iya. sip. Udah jelas nih Kak Adi. Nah, dia yang penting di sini nih Kak Adi, panjang lebar penuh cerita, kalau kita udah masuk kemari, Nggak tahu. nggak tahu itu. Nah, itu dia. Oke Kak. Nah, Kalau intinya video itu tentu bentuk link YouTube ya. Coba Kak Adi ambil Kak, kita tukar, kita buat Praktik baik. Iya, praktik baik berarti dia. Sumbernya video. Nah, Link, pakai link dia. pakai link dia. Jadi
penentu pakai link atau tidaknya di kategori itu lah Kak Adi. Iya, iya, iya. Nah, coba cerita praktik baik Kak Adi. Apakah berbentuk link atau PDF dimintanya? Praktik Praktik baik. baik. Praktik Iya. pembelajaran. Iya, iya. Praktik pembelajaran. Iya Kak, iya. Dia 3 itu apanya tuh? Bukti karya, video. Nah, berarti boleh video, boleh PDF. Iya, iya. Iya, iya. PDF boleh juga. Boleh. Ini PDF. Nggak dokumennya. Ya, ya, ya. Ini video. Oke, Oke, video oke. di kanal YouTube. Nah, artinya inilah yang kita pelajari panjang lebar dari tadi itu Adi, kolanya gua. Iya, iya, iya. Nah, jadi maksud Ambo suruh tampilkan ke Adi. Jadi kawan-kawan mungkin kameranya off, mungkin Ambo yakinnya menengok, kamu perhatikan. Iya, iya. Nah, inilah prosesnya nanti. Dan ini wajib dan ini merupakan prasyarat kelulusan. Nah, jadi kalau memang kakak-kakak buat, Ambo tidak akan banyak validasinya loh. Mantap. Iya, biar copek Pak. Iya, betul, betul. Tanggal 30 kita lah penutupan. Iya. 30 November Kak Adi. Alhamdulillah tak terasa kita lah selesai. Nah, tuh Oke, Kak. kegiatan kali ini. Oke, baik. Sebentar saya lanjut ke slide kita. So. Nah, ini tentang bukti karya. Kebetulan Kak Adi belum pernah ngunggah berarti ya? Enggak pernah, Kak. Kalau Ya, Kak John Eka Putra tuh ada Kak, dia aktif di Nah, PMM. iya, jadi kita bisa tengok nanti Kak John, betul tak seperti ini apanya? Kalau memang kita pernah mengirim praktik baik di sini ada satu karya, kemudian ada satu karya. Nah, jadi nampak dan masuk dia ke dalam PMM gitu. Ini bukti karya kita loh. Nah, ini praktik baik dan ini karya lainnya gitu. Kalau Kak Adi jadi buat modul ajar nanti dia masuk ke sini nih. Nah, sini nih. Nah, ini tentang kegiatan di PMM. Kak John bisa monitor Kak John? Kak John? Ya Kak. Nah, Kak John pernah enggak mengunggah bukti karya atau yang lainnya di PMM Kak? Kita mau lihat apakah betul seperti ini bentuk apanya, keterangannya. Karya Anda itu satu atau ini gitu. Kita mau pastikan. Kak John Belum, buka. Kak. Oh, belum. Kak John pakai laptop atau HP Kak? Nih pakai HP, Kak. Oh, pakai HP ya. Oke. Ya. Atau beginilah, Ambo Cumbo buka PMM Ambo ya, kita untuk melihat. Nah, coba Kak. Oke, baik. Izin Ambo bagikan dulu. Bentar, loading jaringan. Oke, kita masuk ke PMM. Bentar, Kak. PMM. Kemudian kita ambil. Bentar kakak, ini loadingnya agak lambat ini. Oke, coba saya ini ya, saya berbagi. Untuk melihat apakah bukti karya yang sudah kita kirim itu dia terintegrasi dengan PMM. Kebetulan kemarin saya juga sudah berbagi praktik baik di PMM. Nah, nampak Kak Ari? Nampak Kak, nampak. Nampak. Oke. Nah, kalau sudah masuk kita ke sini,
maka kita klik bukti karya. Bukti karya. Iya, bukti karya, loading. Lanjut. Oke, oh ini kita pilih bukti karya saya. Oh iya betul Kak Adi, muncul. Ini praktik baik saya kemarin, coba kita klik ya. Nah ini dia. Ini yang sudah saya buat kemarin. Nah ini ada apa namanya? Umpan Komentar. balik ya. Umpan balik dari kawan-kawan. Nah Banyak ini ya. Banyak Kak Adi. Ini seriau nih Kak Adi. Nah ini yang dibagi karya tadi Kak Adi. Kalau kita ingin bagi, nah kita salin link. Nah itu kita sematkan tadi. Nah ini dia pilihannya. Kebetulan saya itu praktik baik mengajar kurikulum merdeka. Saya bercerita aja nih Kak Adi. Ceritanya saya unduh ya. Bentar, coba saya alihkan apanya. Untuk sebagai apa? Ini dia. Nampak bukti karyanya Kak Di? Nampak gak nampak? Ini bukti karya yang model cerita-cerita kayak di koran enggak ya? Iya betul Kak Adi. Jadi kita mengeditnya di Canva nih Kak Adi. Nah, cerita-cerita kita gambar. Nah, masuk ke ini. Nah, cerita-cerita lagi gambar. Nah, ini kebetulan proses PKG PJOK saya angkat dari awal hingga akhir. Nah, ini baru masuk dia implementasinya ke materi. Nah, ini dia dalam proses belajar. Nah, artinya kita mengambil gambar-gambar ini, itu ada template surat yang kita tanda tanganin kepala sekolah tuh Kak Di. Artinya gambar-gambar kita ambil itu diizinkan. Nah, ini dia peningkatan kepercayaan profesional kepada anak-anak, guru. Nah, ini tentang kegiatan narasumber. Kebetulan dari Pekanbaru, saya jadi instruktur Kombel, berbagi praktik baik. Ini di SD 2 Bongkal Malang nih, Kak Di. Saya berbagi itu. Nah, artinya gambar-gambar seperti ini yang kita tampilkan. Nah, ini penggunaan teknologi, berbagi praktik baik. Hasilnya bagaimana? Anak-anak senang, dia bergerak bebas, gitu kan. Nah ini yang saya buat waktu saya pelatihan sama seperti kakak semuanya. Dan bukti karya ini sudah lolos dan sudah saya kirim dan itu mendapat umpan balik dari kawan-kawan. Nah, itu dia. Yang memvalidasinya siapa tuh Kak? Yang kalau kami dulu yang memvalidasi fasilitator Kak Di. Oh. Fasilitator itu dia memvalidasinya, kami masukkan ke ini dulu, ke LMS dulu, belum ke PMM. Beda Kak Di. Setelah ACC di PMM, baru kami buatkan ke di LMS, baru kami masukkan ke PMM. Nah, di PMM itu tak ada status validasi lagi, karena di LMS sudah divalidasi. Sekarang ini kakak semuanya di LMS saya validasi, terotomatis dia lewat PMM juga tervalidasi gitu. Sekali kerja dia sekarang Kak Di. Ini apa judulnya Kak? Judulnya Kak? Oh bentar, saya buka dulu. Judul yang saya buat ini bukti karya. Ini saya ambil kutipan dari cerita praktik baik. Nah, di sini saya ini kan ceritakan nama saya ngajar gitu kan. Nah, judulnya nanti tak salah, ini baru pengantar. Nah, implementasi materi PKG PJOK. Ini judulnya Kak Adi. Oh, itu ya. Iya, jadi materi yang kita dapat 1 sampai 3 nih saya implementasikan di dalam materi setiap pembelajaran. Nah, inilah dia apanya. Berpihak kepada murid, kita menggunakan media gitu kan. Menggunakan gambar. Nah, ini yang saya buat kemarin. Jadi kalau kakak-kakak ingin lebih mudah nampaknya berbagi cerita praktik baik, bisa saya bagikan template ini dirubah-rubah. Kemudian ya kalau mau dipakai silakan, tak masalah. Untuk mempermudah.
Nah, kalau ingin Kak Adi Gusman ingin FPP tadi ya tak masalah. Mana ada kegiatan kita menyampaikan materi. Oh gitu ya? Iya, nggak cocok jadi cerita kakak kan? Oh, iya betul. Baru ingat saya. Iya. Kalau kita hasil juga bisa lah kita ngambilnya kakak nih. Oh, atau gini Kak Adi, di Paranap itu ada enggak kelompok kerja guru olahraga? Ada. KKG. Nah, berarti berbagi praktik baik dalam kelompok belajar Kak Adi bisa. Gitu Bisa ya. gantian tuh. Mungkin ada Kak John di situ, ada Kak Ma'ruf di situ. Artinya bedakan tanggalnya. Bedakan posisi tempat duduknya, atur. Bisa lah runding lah kakak kawan nanti kan. Nah, gitu maksud saya Kak Adi. Saya kasih alur cerita biar mempermudah kawan-kawan. Karena di kelas-kelas yang lain Kak Adi, sampai saat ini baru 2 orang yang mengirim RTL. Kasihan saya fasilnya, menagih-nagih. Di kelas saya ini ya, kelas kita ini saya tengok sampai hari ini lah. Alhamdulillah sudah 100% ngirim semuanya tugas. Coba. Selalu saya tengok kawan-kawan ini, walaupun tidak ada komen, cuma diam-diam. Ternyata dia eksekusinya luar biasa gitu. Nah, itulah bangga saya dengan kawan-kawan yang di kelas ini gitu. Tadi malam saya Zoom Fasil se-Inhu, ada laporan baru 1 orang yang ngirim RTL, baru 2 orang. Jadi saya bilang, saya di kelas saya Paranap, walaupun kawan-kawan tuh sinyal kurang bagus, segala macam, tugas lancar, saya bilang gitu kan. Saya memberi motivasi dia, biar mereka memotivasi lagi pesertanya. Nah gitu, saya pancing-pancing gitu aja. Oke, Kadi, bentar saya hentikan berbagi. Kita masuk ke slide tadi, artinya panjang lebar kita bercerita, intinya tadi bahwa bukti karya kita tadi itu bisa berupa video, modul ajar, dan satu lagi cerita praktik baik. Izin saya masuk ke slide dulu kakak semuanya. Nah tadi kita sudah masuk kepada bahwa jika diunggah berhasil maka dia akan muncul. Oke, udah betul. Nah kemudian pada slide berikutnya ini adalah kakak-kakak semuanya nanti membuat sebuah bukti karya, mengunggah di LMS dan mendapatkan validasi dari fasilitator. Oke, kemudian slide yang terakhir penutup. Nah, ini ternyata hari ini kita membahas 43 slide. Jadi tadi itu makanya saya minta tadi Kak Adi jadikan sampel biar kawan tahu cara mengunggahnya. Kalau bentuk video dia link YouTube, kalau dia bentuk PDF berarti cukup dokumen PDF. Dan kemudian di sini ada pantun. Kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah, hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Burung dara, burung cendrawasih bisa dicari dulu di Papua. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Oke kakak semuanya, hari ini pertemuan kita nampaknya sudah masuk kepada slide yang terakhir. Jadi saya menyampaikan bahwa masih ada 1 kali tatap maya lagi Kak. Tidak salah itu tanggal 26, refleksi bukti karya. Nah, setelah selesai tatap maya yang terakhir nanti, nah, disitulah pertemuan kita yang terakhir untuk tatap maya. Tapi walaupun demikian, saya rasalah cukup macam berkeluarga rasanya. Iya, saya jumpa Kak Armayanis, Kak Adi Gusman, Kak Usman, Kak Rosila, macam keluarga rasanya. Jadi nanti kapan-kapan saya ada ke Paranap, kasih tahu lah. Insyaallah, ya insyaallah. Saya siap melayani. Ini, ambo kalau Kak Armayanis dan Kak Usman kau nyamandan berduanya po Kak Di. Nah, bamandannya dari dulu po Jadi itu dia. Sebentar saya stop dulu apanya Kak. Saya masuk ke slide ini dulu untuk foto saya di laporan nanti. Saya masuk ke ini dulu Kakak ya. Jaringan ini. Di slide ke 43.
Nah, izin saya screenshot dulu dari sini. Bentuk Kak, screenshot kemudian diambil mana dia? Saya matikan dulu lah. Oke. Kak Ma'ruf, ande, ambo kalau nengok Kak Ma'ruf kok teringat bola voli mah. Yo, Oke Kak, monitor Kak. iya. Apa perkembangan bola voli kita di Pranat? Kalau Pranab sementara saya libur lu Kak, melatih 2 bulan nih. Semenjak PKG, Oh, PPG kemarin. iya. PKG ujian Tak belum? kejar kan? Iya. Gimana Kak? Ujian PKG lah siap. PPG lah Kak, PPG lah. Oh, oke, udah lulus. Lulus Iya. Kak. Lah Oh, lulus lalu Kak. lulus. Oh lah. Lulus, cuman Oh, tak sempat ngasih kabar Kak di grup kemarin kan, waktu itu kita sedang TC pula kan, sebelum berangkat oke. yang ke Pekanbaru Kak. Iya. Oh, berarti bukan baru Kak Ma'ruf pergi dulu ya? Alhamdulillah pergi Kak, 3 orang dari Pranab. Saya 1, terus ada 2 lagi yang perempuan Kak. Luar biasa PGRI Inhu melibas semua nih di Pekanbaru Mbak ya. Ya, juara umum kita kemarin, 5 emas. Putra 5 putri emas. voli masuk. Iya. Oke, bentar saya stop dulu record. Bentar Kak, ini lah jaringan. Kak Tommy, Bapak lah sudah ujian? Tommy belum Kak. Oh, belum. Tommy Ujian lah Pak. Piloting 3. Piloting 3 lah. pilotin 3. Iya. Oke, ntar saya matikan dulu berbagi Kak. Tadi ini jaringan agak lelet. Oke. Stop.